that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Zaiful Majid dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar kewirausahaan, khususnya di bagian 1 yaitu konsep dan karakteristik wirausaha. Oke, jadi kita mulai pembahasannya dari definisi kewirausahaan itu sendiri. Jadi kita mengambil 3 definisi kewirausahaan dari berbagai sumber. Yang pertama itu secara epistemologi atau secara bahasa. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, di mana wira berarti berjuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sementara itu usaha diartikan sebagai perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu, atau wira itu adalah subjeknya dan usaha itu adalah objeknya. Sementara definisi kedua yang kita ambil adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat, mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalannya, serta memasarkannya. Jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang juga ada di balik layar, istilahnya seperti itu, dan juga ada di depan layar, yaitu memasarkannya. Sementara definisi yang ketiga ada menurut bukunya Hendro, tahun 2012, kewirausahaan adalah suatu usaha dari individu untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jadi dia menciptakan sebuah nilai tambah baru kepada produk atau jasa yang dibuatnya yang memiliki keunikan sendiri yang menjadi daya tarik bagi konsumen itu sendiri. Sehingga saat konsumen memakai produk atau jasa tersebut, dia merasa ada yang berbeda gitu, atau memiliki produk tersebut memiliki nilai tambah yang berbeda daripada yang lain. Nah, dari ketiga definisi tersebut, kami menyimpulkan atau secara sederhana kami mengatakan kewirausahaan sebagai kemauan dan kemampuan seseorang dalam menciptakan produk yang baru, kreatif, dan berbeda atau inovatif, yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah berdasarkan peluang yang ada yang bersumber dari ide. Nah, bagaimana cara kita memberi nilai tambah kepada produk atau jasa yang kita buat atau ciptakan? Nah, menurut Zimmer tahun 1996, pada bukunya pada halaman 51 ada beberapa cara untuk memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa. Yang pertama adalah pengembangan teknologi baru. Nah, contoh sederhana adalah kita lihat bisnis smartphone, di mana teknologi yang di dalamnya selalu diperbarui dan dikembangkan terus-menerus. Misalkan dari ukuran RAM yang dulunya hanya 1 GB, sekarang sudah menjadi 8 GB. Nah, dari 1 GB menjadi 8 GB menciptakan peluang yang baru. Ya, jadi ada sebuah perusahaan smartphone yang menciptakan produk premium untuk konsumen kelas premium, ada yang menciptakan smartphone untuk kelas menengah ke bawah dan kelas menengah. Jadi seperti itu. Jadi memiliki nilai tambah yang berbeda setiap produknya. Yang kedua adalah penemuan pengetahuan baru. Nah, contohnya adalah intellectual property atau hak atas kekayaan intelektual. Banyak kita lihat di paten misalnya, copyright misalnya, lisensi dan sebagainya. Itu adalah penemuan pengetahuan baru yang dapat menambah nilai pada produk atau jasa yang kita miliki. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa yang kita buat dengan cara perbaikan produk baik barang dan jasa yang sudah ada. Misalkan kita melihat contoh sederhana yang saya ambil adalah misalkan kita melihat tahu gitu. Tahu secara sederhana ya seperti itu, tahu dalamnya nggak ada apa-apa, cuma sekedar tahu ya seperti itu, kotak dan sebagainya. Nah,
Seorang wirausaha yang kreatif dan inovatif, dia menciptakan sebuah inovasi baru di mana tahu isinya bakso dan sebagainya. Dalam artian itu memiliki nilai tambah yang berbeda daripada tahu yang sebelumnya. Dan itu adalah contoh perbaikan produk baik barang atau jasa yang sudah ada. Yang ketiga adalah penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi, saudara-saudara, dia memiliki SDM atau SDA yang sedikit, tapi dia bisa menghasilkan output yang banyak. Nah, contohnya kalau kita ambil contoh misalkan negara yang tidak memiliki geografis luas, tapi memiliki angka GDP yang tinggi. Nah, contohnya Singapura. Nah, Singapura kalau kita lihat bisnisnya apa sih Singapura? Dia bisnisnya jasa. Tapi output yang mereka hasilkan untuk negara itu tinggi dalam diakumulasikan dalam GDP. Nah, dia artinya negara tersebut dia memiliki cara untuk memanfaatkan SDM atau SDA yang sedikit untuk menghasilkan output yang banyak seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke pengertian definisi wirausaha. Nah, tadi kita membahas tentang definisi kewirausahaan. Kewirausahaan menurut kami adalah dia sebagai objek atau sesuatu hal yang dipelajari, gitu, kewirausahaan. Nah, kalau kita ngomongin tentang wirausaha, ini adalah wirausaha adalah subjeknya atau pelakunya. Itu kita sekarang bahas secara definisi, yaitu menurut para ahli ekonom dalam bukunya Rusdiana tahun 2012, wirausahawan adalah seseorang yang mengubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan orang yang melakukan perubahan, inovasi serta cara-cara baru. Jadi dia bisa memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang dia lihat dan dia pikir ini akan menjadi peluang bisnis yang baru melalui ide yang dimilikinya, seperti itu. Nah, secara umum wirausahawan memiliki dua peran, yaitu penemu dan perencana. Jadi misalkan gini, pertama itu adalah dia sebagai penemu atau inovator. Artinya adalah dia menciptakan hal-hal baru yang sifatnya disruption. Jadi dia menggantikan produk atau jasa yang sudah ada. Misalkan teknologi kamera di telepon gitu, kamera depan gitu. Dulu kita mengatasi smart atau handphone yang memiliki kamera hanyalah di belakang, tidak ada kamera depan. Nah, sekarang kita melihat bahwa tidak ada lagi namanya HP atau smartphone yang hanya memiliki kamera depan, yang hanya memiliki kamera belakang. Sekarang banyak kita jumpai smartphone itu sudah atau halayak umum memiliki kamera depan dan belakang. Nah, ini yang disebut inovator, di mana pemberian atau penemuan kamera depan pada sebuah smartphone. Sebagai perencana, seorang wirausaha itu merencanakan semuanya, mulai dari praproduksi, produksi, dan after produksi, seperti itu. Kalau kita melihat definisi dari wirausaha dari lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan, Pengusahaan Kecil nomor 961 garis Kap garis M garis 11 garis 1995. Wirausahawan adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Sekarang kita bahas tentang faktor keberhasilan wirausaha. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Nah, menurut bukunya Hendro tahun 2012 ada 5 faktor yang membuat seorang wirausaha itu berhasil. Yang pertama adalah strategic thinker atau pemikir strategi. Jadi seorang wirausaha yang berhasil itu tidak asal-asalan dalam mengambil sebuah keputusan, baik untuk cara produksi, baik untuk pemasarannya, baik untuk penetapan harganya, dan sebagainya. Dia selalu berpikir tentang strateginya bagaimana. Yang kedua adalah motivator. Jadi saat berhasil, saat bisnisnya di atas, saat bisnisnya di tengah, di bawah, dia selalu termotivasi untuk memberikan atau melakukan hal yang lebih baik kepada konsumen itu sendiri.
Yang ketiga adalah ambisius. Nah, yang maksud dari ambisius di sini adalah seorang wira yang sukses itu selalu memiliki ambisi di dalam bisnisnya sendiri. Baik itu dalam per bulan, kuartal, semester itu sendiri. Dia memiliki target-target yang diinginkan. Yang keempat adalah risk manager. Jadi mengelola resiko. Jadi misalkan sebuah bisnis ingin mengembangkan lokasi atau mengekspansi bisnisnya ke daerah yang baru, nah dia tentunya sudah mempertimbangkan atau mengatur resiko yang terjadi, mulai dari karakteristik atau perilaku konsumen yang baru dan sebagainya, seperti itu pendapatan konsumen yang berbeda dari wilayah sebelumnya dan sebagainya. Itu yang dinamakan risk manager. Yang terakhir adalah totality atau totalitas. Jadi pikiran semua apa yang dilakukan itu benar-benar totalitas untuk kesuksesan usahanya. Tidak ada namanya melakukan sesuatu untuk bisnisnya tapi setengah-setengah. Dia melakukan sepenuhnya dengan hati dan tulus untuk memajukan bisnisnya, seperti itu. Sekarang kita memasuki materi itu faktor kegagalan wirausaha. Nah, menurut Krakaya dan Kobu pada tahun 1994, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang wirausaha itu gagal. Yang pertama berkaitan dengan pasar. Nah, misalkan nih, peluncuran produknya tidak sesuai. Jadi misalkan waktu sekarang pandemi corona gitu ya, pandemi corona tiba-tiba dia meluncurkan sebuah produk mobil baru gitu, yang untuk mobil baru dengan harga yang tidak begitu mahal agar konsumennya mau beli mobil tersebut. Nah, tapi kan pasarnya kan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam artian pendapatan konsumennya menurun karena pandemi corona. Nah, tidak mungkin dong konsumen membeli mobil tapi juga tidak tahu mobil ini mau diapakan nanti, apakah dibuat jalan-jalan, kan tidak bisa karena PSBB dan sebagainya. Nah, itu adalah berkaitan dengan pasar. Dan juga inovasi-inovasi yang terjadi di pasar itu sangat banyak sekali, disruption sangat tinggi sekali di pasar, baik dari perusahaan besar maupun dari perusahaan kecil. Yang kedua adalah berkaitan dengan aspek keuangan. Jadi, bagaimana seorang wirausahawan itu mengatur perputaran uangnya, seperti itu, untuk modal sekian, untuk operasional sekian, dan bagaimana caranya wirausaha itu agar tidak gagal adalah bagaimana caranya keuntungan itu lebih besar daripada biaya produksi atau biaya operasional, seperti itu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan manajemen, entah itu manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran dan sebagainya. Ini harus diatur. Semuanya harus diatur agar tidak gagal. Nah, waktu kita akan memulai sebuah bisnis, nah tentu kita akan memberikan modal. Nah, modal biasanya berupa uang. Nah, namun menurut Endro ada beberapa modal untuk usaha. Antara lain pertama adalah pengalaman, pengetahuan, keahlian, keberanian, konsep bisnis, jaringan relasi, semangat, kreativitas, dan inovasi. Antara adalah uang atau aset. Misalkan pengalaman nih. Misalkan seorang memiliki pengalaman di bidang F&B atau food and beverage sebagai waitress. Dia mengerti bagaimana cara memasak makanan misalkan. Dia mengetahui caranya, resepnya, dan bagaimana cara menyajikan yang baik pada pelanggan. Nah, dari pengalaman tersebut dia memilih untuk membuka bisnis baru, misalkan hanya bisnis gerobak, kan? Dia jualan nasi goreng dan sebagainya. Dan
Tapi dia tahu resepnya dan bagaimana cara menyajikan pelayanan tersebut kepada konsumen. Jadi dia berdasarkan pengalaman tersebut, dia berani untuk membuka modal usaha. Yang kedua adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan dia misalkan sering baca buku dan lain sebagainya tentang ekonomi, misalkan dia mengetahui makro dan mikro, dia belajar tentang manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional dan sebagainya. Nah, karena pengetahuan tersebut, dia membuka les bisnis, misalkan les tentang ekonomi mikro gitu. Itu adalah contoh modal usaha untuk pengetahuan dan sebagainya. Begitu juga keahlian, keberanian, konsep bisnis, dengan relasi, semangat, kreativitas, dan inovasi, ataupun aset. Nah, selanjutnya, ini adalah waktu kalau kita baca bukunya Insinyur Hendra ya, di dalam dasar-dasar kewirausahaan, nah kita akan mengetahui bahwa wirausahawan dilahirkan atau diciptakan gitu. Ada dua pendekatan yang dapat kita lakukan. Apakah seorang wirausaha itu dilahirkan atau diciptakan? Nah, kalau kita lihat dari pendekatan secara klasikan mengatakan bahwa seseorang memiliki sifat dan karakter wirausaha karena faktor keturunan atau innate. Jadi, misalkan nih contoh sederhana, kita melihat Valencia Tano Sudibjo gitu. Dia seorang wirausaha yang memiliki beberapa unit bisnis dari pakaian hingga perhiasan. Nah, dari mana Valencia belajar usaha? Tentunya dari seorang ayahnya, yaitu Haritano Sudibjo, yaitu konglomerat Indonesia. Nah, ini artinya Valencia memiliki karakteristik dan sifat wirausaha diturunkan dari gen orang tuanya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pendekatan secara event studies mengatakan bahwa seseorang memiliki sifat dan karakteristik wirausaha karena faktor lingkungan sosial. Jadi misalkan dia menjadi wirausaha karena melihat tetangganya sukses berbisnis di unit bisnis A gitu. Dia ingin mencoba berbisnis di unit B tapi belajar dari tetangganya tersebut. Nah, ini dia menjadi wirausaha karena faktor lingkungan sosial itu sendiri. Oke. Kemudian menurut Hendro, tahun 2012 terdapat faktor-faktor yang mendukung seseorang menjadi wirausaha, dan di antaranya faktor individual, yaitu faktor individu itu sendiri. Dia yang ingin jadi wirausaha karena mungkin melihat orang lain sukses jadi wirausaha, dia termotivasi untuk menjadi wirausaha juga. Yang kedua adalah suasana kerja. Nah, misalkan mungkin di dunia kerja sangat keras, istilahnya seperti itu, banyak sekali tekanan mental, pikiran, dan sebagainya, sehingga dia merasa bahwa menjadi pekerja itu tidaklah mudah, karena dia harus dituntun atau dia dituntut oleh bosnya itu sendiri. Nah, karena dia merasa terbebani, dia ingin menjadi seorang bos yang bebas melakukan apa saja untuk dirinya sendiri. Dari suasana kerja membentuk dia untuk belajar wirausaha. Nah, yang C adalah tingkat pendidikan. Banyak yang kita tahu bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang untuk sukses menjadi wirausaha. Cuma yang sederhana adalah Bob Sadino. Yang Bob Sadino kalau kita tahu mungkin dia hanya lulusan SD. Nah, tapi dia belajar wirausaha dan menjadi sukses. Nah, itu adalah satu contoh tingkat pendidikan. Yang terakhir adalah dorongan keluarga. Dorongan keluarga. Jadi misalkan dia menjadi wirausaha karena dorongan keluarga. Entah itu dari ayahnya atau ibunya yang menyuruh dia untuk menjadi wirausaha karena misalkan kakaknya seorang pengusaha, adiknya juga berusaha, dan dia sebagai anak bungsu, dia diharuskan menjadi wirausaha juga. Nah, yang terakhir materi yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah manfaat berwirausaha. Nah, menurut bukunya Rusdiana tahun 2018, manfaat berwirausaha antara lain yang pertama memiliki kebebasan untuk
mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki, memiliki peluang untuk berperan dalam masyarakat, adanya manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam berwirausaha menjadi motivasi tersendiri untuk mulai berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan, yang terakhir adalah membuat persaingan di pasar. Selanjutnya adalah perkembangan dunia usaha. Kami dalam menjelaskan perkembangan dunia usaha, kami membagi dalam dua era, yaitu pra-internet dan internet. Nah, kalau kita lihat bisnis yang terjadi di pra-internet, kita melihat berbagai banyak macam perusahaan itu berorientasi pada sumber daya alam. Entah itu batu bara, entah itu oil atau minyak, entah itu kelapa sawit, dan sebagainya. Itu sebelum pra-internet. Nah, sebelum pra-internet, bisnis dilakukan sifatnya tangible atau terlihat. Misalkan nih, seseorang berusaha untuk menjual sepatu. Nah, waktu pra-internet sifatnya tangible. Nah, dia membuka toko sepatu dan sebagainya. Sehingga benar-benar bisnisnya ada seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sedikit melibatkan teknologi. Teknologi yang dipakai mungkin hanya billboard dan sebagainya, tidak internet. Kalau internet belum ada, dia tidak menggunakan internet seperti itu. Koran, nah koran mungkin bisa disebut teknologi ya, teknologi media seperti itu. Berbeda halnya saat munculnya internet. Nah, saat munculnya internet, dunia usaha itu berorientasi pada SDM. Nah, kenapa pada SDM? Nah, misalkan nih, perusahaan Facebook misalnya, Facebook. Nah, Facebook kan tidak berorientasi pada SDA. Dia tidak menghasilkan, dia tidak memproduksi batu bara atau minyak. Dia berorientasi untuk pada SDM, peningkatan SDM. Nah, sebenarnya manusia yang dimiliki Facebook di Silicon Valley dan sebagainya adalah manusia unggul yang berketerampilan di bidang informatika dan sebagainya. Dan sifatnya intangible, artinya bisnis ini beneran ada nggak sih di dunia real. Misalkan Facebook tuh, Facebook memang kalau kita membicarakan Facebook ya yang valuasi perusahaannya sudah sangat tinggi. Nah, kita bertanya-tanya, nah, ada nggak sih Facebook ini di dunia nyata? Facebook itu sebenarnya apa sih gitu? Padahal dia hanya sebuah platform. Dia hanya memiliki kantor cabang di berbagai negara. Nah, namun produknya tidak. Misalkan contohnya kalau kita bisnis retail tuh ya, bisnis retail kan selalu ada di toko fisiknya tuh ada toko fisiknya. Nah, kalau Facebook itu gimana? Kalau Bukalapak gimana? Memang kita pernah melihat retail resmi Bukalapak kan nggak pernah lihat. Jadi dia hanya bermain sebagai bisnis biasa, sifatnya intangible, tidak kelihatan. Dan yang ketiga adalah melibatkan banyak teknologi, mulai dari penyimpanan data, melalui cloud, melalui algoritma dan sebagainya, adalah melibatkan banyak teknologi. Jadi faktor yang membuat dunia usaha terus berkembang adalah kemajuan teknologi dan globalisasi. Nah, dunia usaha saat ini terus berubah dan sangat sulit untuk diprediksi, maka salah satu yang harus dilakukan adalah berinovasi. Nah, menurut Endro, ada beberapa jenis-jenis inovasi yang dilakukan oleh wirausaha dalam menjalankan bisnisnya, yaitu pertama adalah inovasi produk. Entah itu produknya terus diperbarui atau mulai dia menciptakan produk baru, penetapan harga baru, penambahan berat dalam produknya dan sebagainya seperti itu. Yang kedua adalah inovasi marketing. Entah itu cara pendistribusiannya, cara pengiklanannya, cara promosinya. Dia melakukan inovasi tersebut dari yang konvensional menjadi digital seperti itu. Inovasi proses, misalkan proses produksi, proses praproduksi, dan proses after produksi. Teknikal misalkan teknik desain, gambar, dan sebagainya. Dulu kalau pakai tangan, sekarang bisa pakai
pakai digital drawer gitu. Teknik bangunan dulu misalkan teknik bangunan dulu dia harus gambar beberapa hari berjam-jam berlama-lama, sekarang pakai aplikasi-aplikasi dia dapat menciptakan sebuah desain hanya beberapa jam atau beberapa hari saja. Kemudian adalah inovasi administratif, yaitu pengumpulan data, yaitu datanya dikumpulkan di database. Kalau kita belajar pemrograman, kita biasa menyebut MySQL dan sebagainya. Atau yang sekarang perusahaan berlomba-lomba adalah teknologi cloud, seperti itu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kelebihan dan kekurangan kewirausahaan. Nah, kelebihan dalam wirausaha adalah kita mempunyai kebebasan dalam menentukan nasib sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan mengembangkan minat dan bakat tanpa ada yang membatasi. Sedangkan kekurangannya yaitu risiko gagal yang dihadapi cukup besar, modal yang dibutuhkan besar dari kantong pribadi atau pinjaman yang ditanggung pribadi, serta pendapatan tidak pasti. Mungkin itu jelasan materi dari saya terkait konsep dan karakteristik kewirausahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Claudio Alvaras akan menjelaskan tentang sikap dan wawasan wirausaha. Oke, pengertian sikap dan wawasan kewirausahaan. Sikap wirausaha yang dimiliki oleh seorang wirausaha pada kenyataannya memang perlu dikembangkan, misalnya dengan menambah pengetahuan wawasan. Penambahan pengetahuan dan wawasan itu seharusnya dilakukan secara bertahap dan terus-menerus melalui proses belajar. Nah, berdasarkan uraian tersebut, sikap wirausaha yaitu kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk berwirausaha, mengacu pada respon individu terhadap risiko dalam berbisnis dan mampu menghadapi rintangan dalam dunia usaha. Kemudian sikap dan wawasan wirausaha. Jadi di sini saya menjelaskan tentang sikap dan wawasan wirausaha digambarkan dalam trilogi, yaitu kesatuan antara cipta, rasa, dan karsa hingga melahirkan suatu karya. Nah, di sini menurut Wicaksono ada 3 elemen penting dalam menciptakan sikap dan wawasan wirausaha. Pertama adalah cipta. Cipta itu sendiri adalah ide, nalar, visi yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan suatu karya. Dalam dunia bisnis, cipta lebih dikenal dengan nama daya khayal, yaitu gambaran positif seperti akibat dari pengambilan keputusan yang menjadi suatu harapan dan akhirnya melahirkan sebuah gagasan. Kemudian rasa, insting atau feeling yang dimiliki seseorang berkaitan dengan harapan yang ingin dicapai. Dalam dunia bisnis, rasa lebih dikenal dengan istilah naluri bisnis, sangat penting karena berhubungan dengan kepekaan terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Menurut aliran konvensional, naluri bisnis ini dapat dimiliki seseorang karena faktor keturunan, tetapi menurut aliran modern bisa dipelajari juga berdasarkan lingkungan dan pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah karsa, kehendak atau kemauan yang dimiliki seseorang dalam berwirausaha. Nah, namun bukan hanya kemauan saja yang diperlukan untuk berwirausaha, tetapi juga rasa percaya diri, jujur, ulet itu sendiri tidak mudah menyerah, dan lain-lain. Karsa ini lebih dikenal dengan istilah sikap mental, yaitu ketahanan fisik dan mental yang dimiliki seseorang dalam menghadapi risiko dalam berwirausaha. Kemudian, sikap seorang wirausaha dan watak yang harus dimiliki. Sikap seorang wirausaha dan watak yang harus dimiliki. Nah, setiap sikap dari seorang wirausaha selalu memiliki watak dari setiap sikap tersebut yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha dalam memulai suatu bisnis atau usahanya. Nah,
pertama adalah percaya diri. Percaya diri adalah sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas. Nah, dalam percaya diri ini memiliki watak yaitu yakin kepada kemauan diri sendiri, kemudian berani menghadapi tantangan, yang ketiga berpikir positif, dan yang keempat bertanggung jawab, dan yang kelima komitmen. Jadi wirausaha juga harus memiliki percaya diri yang sangat tinggi dalam memulai usahanya. Dan kemudian adalah berorientasi tugas dan hasil. Nah, berorientasi tugas dan hasil, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai, motif, berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Nah, berinisiatif sendiri adalah keinginan untuk selalu mencari dan memulai sesuatu dengan tekad yang kuat. Nah, di sini memiliki mampu mengutamakan pekerjaannya, kemudian penuh inisiatif, dan kemudian tekun. Kemudian berani mengambil resiko. Nah, kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu yang utama dalam berwirausaha. Nah, wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Menurut Angelita Esbajaro, seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Jadi di mana wirausaha ini selalu harus berani untuk mengambil resiko apapun yang dimulainya, yang dimilikinya. Jadi di sini keberanian menanggung resiko juga tergantung pada ada 3. Yang pertama daya tarik setiap alternatif. Yang kedua siap mengalami kerugian. Dan yang ketiga adalah kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Nah, setelah itu kemampuan untuk mengambil resiko juga ada 3. Keyakinan pada diri sendiri, kesediaan untuk menggunakan kemampuan, dan yang ketiga kemampuan untuk menilai resiko. Nah, untuk pengambilan risiko ini juga terdapat spesifikasi khusus. Yang pertama adalah mampu mengambil risiko. Jadi di mana wirausaha harus mampu mengambil risiko apapun yang terhadap terhadap pilihan usahanya. Misalkan terhadap usaha kopi kan semakin marak. Nah, seorang calon wirausaha pengok kopi harus bisa mengambil resiko, yaitu banyaknya usaha kopi yang sudah tenar. Jadi bagaimana caranya untuk bersaing dalam menghadapi persaingan kopi yang makin tren saat ini. Kemudian suka pada tantangan. Nah, wirausaha ini juga harus suka pada tantangan karena setiap usaha juga memiliki resiko dan tantangan sendiri-sendiri. Misalnya usaha dalam mengelola bisnis kafe. Nah, jadi banyak saja tantangan seperti mengelola kafe, bagaimana caranya, seperti masalah-masalah baru dalam kafe, kopi. Karena sekarang kan banyak kafe dan kopi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia ingin selalu tampil beda, menjadi yang pertama, dan lebih menonjol. Nah, di sini juga kepemimpinan juga membawa sebuah kecerdasan, kedewasaan, motivasi diri, keahlian, dan ketegasan. Kemudian keorisinalan. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibilitas merupakan unsur-unsur keorisinal seorang. Jadi ciri-ciri dari keorisinal tersebut adalah 3. Tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Yang kedua, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga, selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaan. Jadi, orisinal itu adalah sesuatu yang orisinil, yang sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Nah, dari sini wirausahawan juga harus berkreatif. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk melakukan pemikiran yang baru dan berbeda.
seperti menciptakan inovasi dan sebagainya. Nah, ciri-ciri kepribadian kreatif terletak pada keterbukaan, kreativitas, dan kepercayaan diri, kecakapan, kepuasan, rasa tanggung jawab, dan penuh daya imajinasi. Nah, seperti yang dilakukan dengan wirausaha saat ini harus dengan menggunakan keoriginal juga memiliki tingkat watak yang pertama adalah inovatif, yang kedua kreatif, yang ketiga fleksibel, yang keempat banyak sumber, dan yang kelima serba bisa. Oke, kemudian yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Nah, orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan. Nah, wataknya ada dua, pandangan ke depan dan perencanaan. Kemudian ada 4 proses pembentukan sikap kewirausahaan. Nah, tahap pertama adalah tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Jadi diawali dengan melihat peluang, usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising. Juga memiliki jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, atau produksi jasa. Kemudian yang tahap kedua adalah tahap melaksanakan. Jadi tahap usaha ya, atau diringkas dengan tahap jalan. Nah, tahap ini seseorang wirausahawan mengelola berbagai aspek terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, kemudian pemasaran, dan melakukan evaluasi. Kemudian setelah melaksanakan usahanya, mempertahankan usaha. Nah, di tahap ini, di mana wirausahawan berhasil berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, seperti saat ini, kondisi pandemi itu membuat ekonomi semakin melemah. Jadi banyak usaha-usaha baru mungkin kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang mencapai target tersebut. Kemudian bagaimana caranya kita harus mempertahankan usaha tersebut di era pandemi ini? Mungkin seperti membuat produk inovasi atau yang lain-lain. Nah, dan yang terakhir adalah mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Jadi setelah mempertahankan, bagaimana kita mengembangkan usaha, mungkin misalnya semula dari platform Instagram bisa dikembangkan ke dunia YouTube misalnya. Jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mode proses kewirausahaan menurut Carol Nore. Jadi Carol Nore ini mendefinisikan bahwa proses kewirausahaan itu memuat 4 faktor. Yang pertama ada faktor pribadi, kemudian yang kedua ada faktor lingkungan, kemudian yang ketiga ada faktor sosiologi, dan yang keempat ada faktor organisasi. Terhadap 4 tahapan, yang pertama ada inovasi, kemudian ada kejadian pemicu, selanjutnya implementasi, dan yang terakhir ada pertumbuhan. Jadi menurut Carol Nore ini proses kewirausahaan itu dimulai dari adanya inovasi. Inovasi sendiri itu diartikan sebagai penciptaan, pengembangan, dan implementasi produk, proses, atau layanan baru dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Inovasi sendiri dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari pribadi dan lingkungan. Faktor dari dalam diri sendiri yaitu pertama ada pencapaian locus of control. Jadi locus of control ini menggambarkan bagaimana seseorang berpikir atas kendali hidupnya. Kemudian toleransi. Yang ketiga ada pengambilan resiko, kemudian ada nilai-nilai pribadi. Jadi nilai-nilai pribadi ini diartikan sebagai begini. Setiap orang itu kan pasti memiliki kebutuhan, entah itu kebutuhan fisik atau kebutuhan aktualisasi diri. Dan kebutuhan itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Misal kalau yang terlihat itu seperti uang, kalau yang tidak terlihat itu seperti ingin membahagiakan orang terdekat. Kemudian ada pendidikan, kemudian ada pengalaman. Untuk faktor lingkungannya sendiri, yang pertama ada
peluang, kemudian ada modal peranan, dan yang ketiga ada aktivitas. Jadi model peranan ini seperti tokoh masyarakat, jadi wirausahawan sukses yang ada di kotanya, seperti itu. Jadi kayak role model seperti itu. Kemudian selanjutnya ada faktor pemicu. Jadi faktor pemicu ini di mana seseorang tuh udah mulai terstruktur pemikirannya, mulai dari melihat peluang yang ada, kemudian merealisasikannya menjadi sebuah ide dan berpikir bahwa apakah ide tersebut itu layak atau enggak. Kemudian seorang wirausahawan dapat menuliskan business plan atau BMC atau business model canvas. Jadi mereka ini adalah salah satu tools dalam perencanaan bisnis guna untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi hal-hal yang mempengaruhi kejadian pemicu ini ada faktor pribadi, ada faktor sosiologis, bisa dari keluarga atau pertemanan, kemudian ada faktor lingkungan. Jadi faktor personal yang mendasari atau memicu atau memaksa seseorang untuk terjun ke dalam dunia kewirausahaan ini, yang pertama ada keberanian mengambil resiko, kemudian ada ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang, kemudian ada faktor pendidikan, faktor usia, dan komitmen yang tinggi atas bisnis. Kemudian untuk faktor sosiologis yang pertama ada jaringan atau kelompok. Jadi tim atau kelompok yang dapat bekerja sama. Kemudian ada dorongan dari orang tua, kemudian ada bantuan dari keluarga, kemudian ada modal peranan. Untuk faktor lingkungannya sendiri yang pertama bisa karena adanya kompetisi, kemudian ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan, misalnya tabungan, modal, atau warisan, kemudian mengikuti latihan-latihan atau inkubator bisnis. Jadi inkubator ini seperti tempat untuk mengembangkan ide, bisa dari universitas atau laboratorium. Kemudian kebijakan pemerintah yang memudahkan dalam berwirausaha. Kemudian pada tahap implementasi, jadi pada tahap ini itu melihat apakah perencanaan bisnis yang telah direncanakan tadi itu berjalan sesuai apa yang diharapkan atau malah sebaliknya. Karena perencanaan bisnis yang berjalan sesuai apa yang diinginkan ini dapat membawa perusahaan melangkah kepada tahap berikutnya, yaitu tahap pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap ini itu ada faktor pribadi, faktor sosiologis, dan faktor lingkungan. Untuk faktor pribadinya sendiri, yang pertama itu ada wirausahawan, pemimpin, manajer, komitmen, dan visi. Kemudian dari faktor sosiologisnya itu ada dari jaringan atau kelompok atau bantuan tim kerjasama seperti itu. Kemudian ada dorongan orang tua, bantuan keluarga, dan modal peran. Kemudian untuk lingkungannya sendiri yang mempengaruhi itu bisa dari pelanggan, pemasok, investor, bankir, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Kemudian pada tahap pertumbuhan, jadi pada tahap ini tuh sebuah bisnis tuh udah mulai berjalan dan wirausahawan itu udah mulai melihat masalah-masalah atau tantangan baru yang ada di sekitar lingkungan bisnisnya. Dan pada tahap ini seorang wirausahawan itu dituntut untuk bertahan atau bahkan mengembangkan bisnisnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap ini itu ada faktor pribadi, organisasi, dan lingkungan. Dari faktor pribadinya sendiri itu yang pertama ada wirausahawan. Kemudian ada pemimpin, manajer, komitmen, dan visi. Kemudian dari faktor organisasi sendiri, pertama ada kelompok, bantuan atau kerjasama tim tadi, kemudian ada strategi organisasi, kemudian struktur organisasi, budaya, dan produk. Kemudian dari lingkungan sendiri itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pesaing, pelanggan, pemasok, investor, dan bankir. Jadi pada umumnya pertumbuhan pada usaha kecil itu memiliki 3 ciri penting. Yang pertama ada tahap imitasi dan duplikasi, kemudian ada tahap duplikasi dan pengembangan, dan yang ketiga ada tahap menciptakan sendiri barang atau jasa baru yang berbeda. Yang pertama ada tahap imitasi dan duplikasi. Jadi pada tahap ini seorang wirausahawan itu meniru ide dari orang lain, bisa dari jenis usahanya, produk, kemudian teknik produksi, desain dan pola pemasaran, serta bentuk organisasi. Kemudian yang kedua ada tahap duplikasi dan pengembangan. Jadi pada tahap ini wirausahawan itu sudah mulai memahami kondisi internal maupun eksternal yang ada di lingkungan bisnisnya untuk melakukan pengembangan. Pengembangan sendiri bisa dilakukan dengan cara diversifikasi atau diferensiasi produk. Dan pengembangan ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan konsumen dan perluasan pasar. Caranya adalah bisa dengan cara added value, kemudian perluasan pasar tadi, dan desain produk sendiri. Kemudian setelah 2 tahap ini dilalui, biasanya akan sampai pada tahap menciptakan barang atau jasa produk yang berbeda. Jadi pada tahap ini tuh biasanya seorang wirausahawan itu udah mulai bosan dan tidak puas dan ada suatu keinginan untuk mencapai hal unggul secara menggebu-gebu. Jadi pada tahap ini mulai dilakukan perluasan skala bisnis yang didukung oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan produk sendiri berdasarkan hasil analisis pasar dan kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan berwirausahawan itu berhasil dan gagal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penyebab keberhasilan berwirausaha. Jadi yang pertama ada kemampuan dan kemauan. Jadi orang yang tidak memiliki kemampuan tapi memiliki banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemampuan tapi tidak ada kemauan tidak akan menjadikan dirinya menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Jadi seorang wirausahawan yang sukses ini membutuhkan kemauan dan kemampuan untuk berkembang. Kemudian yang kedua ada tekad yang kuat dan kerja keras. Jadi seorang wirausahawan ini harus memiliki tekad yang dipegang teguh dan berusaha dengan bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang ketiga mengenal peluang yang ada dan berusaha ketika ada kesempatan. Dan yang terakhir ada timing yang pas. Kemudian ada penyebab kegagalan berwirausaha. Yang pertama ada tidak kompeten dalam manajerial. Jadi penyebab kegagalan pertama seorang wirausahawan ini adalah ketidakmampuannya dalam mengelola bisnis dan tidak mampu menganalisis apa yang dibutuhkan organisasi, baik itu dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan sumber daya manusia, dan mengintegrasikan operasi usaha. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi keuangan yang ada dalam perusahaan itu harus dipelihara dan dikelola agar aset pribadi dan aset bisnis tidak tertukar. Kemudian yang keempat, gagal dalam perencanaan. Jadi perencanaan ini kan emang tahap awal dalam perintisan usaha. Apabila pada tahap awal saja sudah gagal, bagaimana perjalanan usahanya? Pasti akan mengganggu stabilitas usaha yang berjalan tadi. Kemudian lokasi yang kurang memadai. Jadi lokasi yang strategis ini dapat berpengaruh terhadap efisiensi operasional usaha. Kemudian yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Jadi peralatan itu emang harus diawasi karena agar kerja alat itu menjadi lebih efektif dan efisien dan tepat guna sehingga target produksi dapat tercapai. Kemudian yang ketujuh, ketidaksungguhan berusaha. Jadi sifat yang setengah-setengah itu akan membuat tujuan usaha itu menjadi tidak jelas dan potensi kegagalan akan menjadi sangat tinggi. Dan yang terakhir ada ketidakmampuan dalam melakukan transisi. Jadi wirausahawan yang sukses itu dapat diperoleh dengan cara bagaimana seorang wirausahawan itu berani mengambil resiko dan menghadapi perubahan di setiap waktu.